tentang pasien yang KB IUD tanpa ridho suaminya dan akhirnya gagal. IUD-nya betul-betul tidak bisa masuk. Nah, kali ini saya cerita tentang pasien yang KB implan tanpa ridho suami juga tapi berhasil. Kenapa bisa? Karena menurutku suaminya zolim. Jadi ceritanya begini ya. Pasien saya ini datang mau pasang implan. Dia cerita kalau anaknya sudah 2, sudah besar semua. Ya, suaminya mau tambah anak lagi, tapi dianya tidak mau. Saya lanjut periksa fisik ibunya dan anamnesa. Setelah itu saya minta ibunya berbaring, kemudian saya disinfeksi dan lanjut penyuntikan obat bius ya. Biusnya ini hanya bikin kram daerah yang mau dikerja aja, bikin gak sakit ya. Nah, setelah selesai lanjut mulai pemasangan. Sambil pemasangan, saya lanjut cerita sama ibunya. Jadi saya kerja sambil cerita ya sama ibunya. Nah, saya bilang, "Ibu, suaminya ibu ini tahu ya kalau ibu mau pasang implan." Ibunya bilang, "Dia tidak tahu bidan, saya sembunyi-sembunyi ke sini." Terus saya bilang lagi, "Memangnya kenapa bu?" Ibunya bilang, "Saya sakit hati bidan, dia selingkuh. Anak kedua saya itu bersamaan saya hamil dengan keselingkuhannya. Hanya beda 1 bulan dan itu baru saya tahu setelah dia hamil. Saya langsung lemes, rasa tidak bertenaga. Tapi saya kuatkan diri karena sementara hamil saya tidak ganggu perempuan itu. Saya hanya fokus dengan kehamilanku bidan." Saya bilang, "Innalillahi ibu." Terus sekarang suaminya ibu sudah tidak berhubungan lagi kan dengan perempuan itu. Ibunya bilang, "Dari perjanjian sih suamiku bertanggung jawab dengan memberikan nafkah saja. Tapi perempuan itu selalu panggil suamiku datang ketemu dengan dia sampai sekarang. Dan itulah yang membuatku makin sakit hati bidan. Saya tidak mau hamil lagi, cukup sudah. Kalau saya melahirkan, saya sakit di bawah, sakit di hati. Belum lagi saya kepikiran, stres bidan." Terus saya bilang, Ibu kuat sekali ya. Saya kira suaminya ibu sudah sadar, ternyata tidak, malah masih berhubungan ya dengan perempuan itu. Ibunya bilang, "Itulah bidan, saya yakin suami saya habis dipelet sama perempuan itu. Saya dan suami saya saja beda 10 tahun dengan perempuan itu. Perempuan itu lebih tua 10 tahun di atas saya bidan, tapi suami saya sangat mendengarkan apa yang dia bilang. Sekarang saya hanya mau fokus saja dengan diriku bidan. Hatiku ini sudah sakit sekali diperlakukan seperti itu." Nah, saya bilang, "Ibu yang kuat ya, Allah tidak tidur bu. Allah menyaksikan semuanya. Kalau memang sekarang suami ibu yang menyakiti ibu seperti itu, semoga anak-anak ibu nanti yang akan memberi kebahagiaan untuk ibu. Anak-anak juga tahu bu, dan ada saatnya mereka mengerti bagaimana ibu diperlakukan. Ibu yang kuat dan sekarang waktunya ibu fokus sama diri sendiri, mempercantik diri, bahagia dengan diri sendiri. Ibu yang kuat ya. Masya Allah sekali ibu." Kemudian saya gunting perbannya, kemudian menutup lukanya. Oke ya, jadi seperti itu ya. Allah tahu tentang keadaan kita. Bagaimana menurut ibu-ibu kalau KB tanpa seizin suami dengan model suami seperti itu? Apakah kitanya berdosa? Komen ya.